Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Pemirsa channel MUI Jakarta Selatan, syahr Ramadan 1444 Hijriah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan puasa Ramadan ini terus menghantarkan kita hamba-hamba yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya ngajak bersyukur kepada Allah dan bersolawat kepada baginda Rasul. Di hari ini luar biasa. Channel MUI Jakarta Selatan kembali ditemani dalam dialog ini oleh tokoh-tokoh pengembangan dakwah di lingkungannya, terutama di Kecamatan Pesanggerahan, ya Ustaz ya? Ya, Pesanggerahan Utara. Pesanggerahan Utara. Baik, para pemirsa sekalian, singkat saja saya perkenalkan yang pertama Ustazah Hajjah Nihlah, sarjana agama. Ya, beliau alhamdulillah bergabung di PRK Kecamatan Pesanggerahan dan beliau juga aktif di dunia pendidikan di SMA Muhammadiyah 18, ya Ustaz ya. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah bisa bersama kami di channel MUI Jakarta Selatan. Nanti kita akan bisa mendapatkan informasi-informasi dari beliau. Bagaimana menciptakan satu edukasi pendidikan agama, edukasi bermasyarakat, dan lain sebagainya. Agar ibadah kita terus mencapai titik kesempurnaan. Yang kedua, kita ditemani atau saya sengaja menghadirkan Ustazah Hajjah Nurhayati, sejarah pendidikan Islam. Ya, alhamdulillah. Beliau juga aktivis di dalam edukasi pendidikan. Beliau aktif di SMA, SMK Tunas Grafika. Iya, betul. Kalau sekarang sudah namanya DKP. Betul. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ini sudah bisa hadir di MUI Channel. Itu mudah-mudahan hadir kita ini walaupun singkat, tapi ada informasi yang kita bisa dapati dan kita share kepada masyarakat. Insyaallah. Baik, singkat saja. Yang pertama saya ingin mendapatkan pengalaman dulu nih dari Ustazah Nihlah. Apa yang bisa Ustazah berikan kepada kami dan kepada masyarakat, terutama pemirsa MUI Channel Jakarta Selatan, tentang perlunya pendidikan agama kepada anak-anak agar mereka itu betul-betul bisa menjadi tumbuh dan berkembang menjadi anak yang saleh dan salehah. Coba Ustazah ceritakan sedikit buat kami dan buat semua. Terima kasih. Ya. Terima kasih juga atas waktunya. Alhamdulillah. Dunia pendidikan, sebagaimana kita tahu, tidak pernah berhenti. Karena Rasulullah SAW, pendidikan itu berlangsung seumur hidup. Dari buaya sampai nanti kita masuk ke liang lahat. Dan pada fase pendidikan, pada berbagai usia, berbagai tahapan, dan bagaimana cara kita memberikan, tidak menutup segala sesuatu yang bisa kita terapkan, bagaimana ajaran Islam itu diterapkan untuk segala umur. Kalau dilihat dari kita, karena kita bergerak di dunia pendidikan formal di sekolah dan di lembaga yang saya bekerja sekarang, pendidikan agama memiliki porsi yang khusus dibandingkan yang lain. Alhamdulillah, Muhammadiyah memberi peluang bahwa agama itu harus ada 14 jam dalam satu minggu. Dan terdiri dari pelajaran fikih, Islam, Al-Quran, hadis, kemuhammadiyahan, dan bahasa Arab. Subnya dipecah lagi ya? Dipecah lagi, sehingga dalam penyampaian materi akan lebih meluas lagi dan diharapkan pemahaman anak-anak dan aplikasi dalam kehidupan bisa kita pantau. Karena kita menyiapkan tempat untuk mempraktekannya. Sementara di lingkungan yang beragam budaya mereka, Islam tidak mengkotak-kotakan kita dari mana asal kita, dari mana suku kita. Tapi Islam memberi gambaran bahwa yang mulia itu orang yang bertakwa. Maka puasa, karena targetnya adalah mencapai tahap ketakwaan, yang firman Allah itu Bismillahirrahmanirrahim,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Target kita dalam berpuasa adalah mencapai ketakwaan. Maka baik di lingkungan, di rumah atau di sekolah, penanaman untuk mencapai pada tahap ketakwaan itu menurut ada sebuah hadis yang dinukilkan kepada Rasulullah bahwa Rasulullah pernah berpesan dalam sebuah khutbahnya ketika akan datang bulan puasa, dia berpesan kepada para sahabat, ketahuilah bahwa akan datang suatu bulan di mana pada bulan itu terdapat Lailatun khairun min alfi syahr. Ada satu malam di mana terdapat memiliki keutamaan lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan. Subhanallah. Bagaimana cara kita mencapai ridho Allah untuk menjadi manusia yang bertakwa? Maka Rasulullah mengajarkan 4 langkah. Langkah yang pertama, senantiasa memperbaiki akidah kita dengan memperbanyak mengucapkan kalimat syahadatain. Allah. Langkah kedua, memohon kepada Allah agar segala kita bisa mencapai ridhonya dengan memohon ampunan, beristighfar setiap kali. Yang ketiga, karena bulan Ramadan itu terdapat 1 bulan yang lebih 1 hari, 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan, maka memerlukan persiapan yang sedini mungkin. Mungkin kurang efektif kalau kita berusaha meraih malam Lailatul Qadar mulainya baru tanggal 17 Ramadan. Iya. Maka alangkah lebih tepat kalau kita mulai mempersiapkannya dari sekarang. Karena dalam Lailatul Qadar itu akan datang kepada kita jika kita siap menerimanya. Maka untuk mempersiapkan itu, 1, memperdekat hubungan kita kepada Allah. Meningkatkan bacaan Al-Quran. Kemudian memperbanyak sholat sunnah kita. Nah, yang kedua dari langkah itu adalah membangun hubungan baik dengan sesama makhluk Allah. Membangun hubungan baik sesama umat muslim, apalagi yang berpuasa. Maka dianjurkan ketika berpuasa itu kita memberi makan orang. Karena perumpamaan orang yang memberi buka kepada muslim yang lain itu pahalanya sama. Puasa dia menjadi milik kita juga kalau kita memberi dia berbuka. Luar biasa, Islam. Dan terakhir, jangan lupa banyak-banyaklah berdoa. Maka salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Baik. Target kita adalah mencapai ridho dalam berbagai cara yang bisa kita laksanakan dengan aktivitas yang bisa kita lakukan. Terima kasih, mungkin itu saja sudah. Baik, terima kasih Ustazah Nikhla. Jadi memang ya bagian-bagian yang diharapkan oleh Rasulullah SAW, 4 langkah itu kalau kita cermati, maka kita akan mencapai apa yang kita inginkan. Maksimal atau endingnya itu Allahumma inni a'udzubika, kita dijauhkan dari Allah, bagaimana jangan sampai kita termasuk orang yang mendapatkan azab dari api neraka. Baik, terima kasih Ustazah. Selanjutnya saya ingin mendapatkan informasi nih dari Ustazah Nur Hayati. Beliau juga praktisi pendidikan juga, ya. Itu apa yang kira-kira betul-betul bisa mempengaruhi para siswa itu ketika nuansa Ramadan itu dirasakan itu saja, pengalaman yang lalu-lalu lah, agar bisa jadi cermatan gitu. Kira-kira bagaimana Ustazah? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Ustaz sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Untuk pengalaman sebagai seorang pendidik di salah satu sekolah menengah kejuruan yang dialami oleh para siswa di saat bulan suci Ramadan yang sangat terasa itu adalah pada saat
diadakannya kegiatan pesantren kilat. Pesantren kilat. Karena kebetulan sekolah kami merupakan sekolah swasta, jadi pendidikan agamanya memiliki jadwal yang terbatas. Jadi pada saat bulan suci Ramadan kita manfaatkan kegiatan-kegiatan itu sebaik mungkin untuk menanamkan siswa-siswi kita lebih mengarah kepada ibadah, lebih fokus di bulan suci Ramadan. Karena ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijaro. Sungguhnya menjaga diri dan keluarga itu dari api neraka, dan keluarga itu salah satu keluarga yang ada di sekolah adalah siswa-siswi kita. Kami sebagai orang tua mereka di sekolah. Jadi menanamkan kepada mereka pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kegiatan bulan suci Ramadan, yaitu pesantren kilat, kemudian tadarusan Quran bersama, dan tentunya pesantren kilat. Ya, tentunya ada buka puasa bersama, ada ceramah agama gitu. Itu sih. Itu rutinitas yang kita bisa lakukan itu ya. Yeah. Itu kira-kira respektif dari orang tua terhadap kegiatan-kegiatan mulia itu pengalaman bagaimana itu? Yeah. Alhamdulillah di sekolah kami yang mayoritas Muslim mendapatkan reaksi yang positif. Jadi orang tua dari siswa-siswi kami sangat mendukung hampir 100% kegiatan tersebut. Bahkan yang beragama non-Muslim pun dengan tanpa paksaan mereka ikut serta hadir gitu dan mengikuti kegiatan tersebut tanpa ada unsur paksaan dari kami. Gitu. Pemirsa sekalian, jadi memang lingkungan pendidikan itu yang baik di SMA maupun di SMK, nuansa-nuansa Ramadan itu harus dihadirkan. Betul. Jadi tingkat keimanan para siswa atau siswi kita itu tumbuh. Akan tetapi sebaliknya, kalau memang itu tidak dipengaruhi juga, tidak diikutsertakan juga oleh orang tuanya, maka hasil kurang maksimal. Nah kalau Ustazah Nihla, gimana nih pengalaman orang tua dalam posisi itu terhadap anak gimana tuh? Biasanya menjelang Ramadan itu akan ada pertemuan orang tua dan murid serta guru, karena kita setiap hari Jumat acara rutinnya adalah berbagi takjil. Berbagi takjil dengan lingkungan sekolah dan semua yang ada stakeholder. Dan biasanya kita bisa buat sampai 1.000 paket. 1.000 paket. Itu berkat dukungan orang tua murid. Karena tahu bahwa pada bulan puasa itu jika kita berbagi pahalanya berlipat ganda. Subhanallah. Dan biasanya kita membuat list. Di list dulu gitu. 10 MIPA 1 karena kelas 10 itu ada 6 kelas. MIPA 1 sampai PS 3 membuat list. Orang tua siapa yang mau buatkan minuman, orang tua siapa yang mau bikin makanan kecilnya, orang tuanya yang mau gabung ke paket kita kerjasama di sekolah, sampai nanti setelah itu selesai berbagi kita jamaah bersama, berbuka bersama, tarawih bersama. Keuntungannya adalah ketika orang tua bisa memantau anaknya beraktivitas di bulan Ramadan. Karena memang karena bulan Ramadan ini bulan mulia, disarankan banyak beribadah, maka selain ada pesantren Ramadan, karena kita memang waktunya lebih banyak, mengadakan kita tadarusan, dikuatin lagi tadarusan. Sehari itu one day one juice yang sudah disusun oleh koordinator Hizbul Bani Al-Islam. Jadi MIPA 1 suratnya Al-Baqarah ayat 1 bisa sampai ayat 15. Dilanjutkan terus sampai dalam satu hari itu kita memuntaskan satu juz. Gitu seterusnya. Karena kita ada 15 kelas lokal, 15 lokal otomatis bisa diperbanyak bacaannya. Jadi aturannya yang biasa hari-hari biasa kita one day one juice, maka ketika puasa itu ditingkatkan menjadi one day two juice. Subhanallah. Baik ibu sekalian, Pak Ustazah. Itu kan segmentasi dunia pendidikan anak ya. Nah sekarang terakhir ini kita melihat bagaimana segmentasi lingkungan kita. Kira-kira apa yang bisa kita atau informasi apa yang bisa kita ajak kepada kaum ibu agar Ramadan ini lebih sempurna. Baik. Dari siapa dulu? Ya, silakan saja. Baik. Lebih khususnya kepada para kaum ibu, kaum wanita
dalam menyambut bulan suci Ramadan dan dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah bagaimana kita pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Itu. Yang kedua, bagaimana kita open terhadap keluarga kita. Karena Open itu apa open? Open itu peduli ya. Oh, open itu peduli. Dan ya, open itu peduli. Open itu Care peduli, gitu ya. ya, care. Saya pura-pura saja padahal saya tidak tahu open. Saya kan orang Betawi. Jadi kita pakai bahasa ini. Iya, betul. Jadi kita peduli pada keluarga, karena sehebat apapun karir kita sebagai wanita, kalau kita tidak mempedulikan lingkungan keluarga kita, maka hasilnya nol. Jadi bagaimana kita peduli pada keluarga kita, rumah tangga kita pedulikan, kita utamakan suami, anak-anak kita di rumah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pendekatan pada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, bagaimana kita peduli terhadap lingkungan sekitar di dalam menghadapi bulan suci Ramadan itu. Salah satunya adalah tentu dengan diadakannya salat tarawih bersama, tadarusan bersama di lingkungan ibu-ibu pengajian, biasanya itu diadakan. Seperti itu. Kebetulan di saya ada pengajian malam Jumat. Jadi mungkin itu salah satu daripada kegiatan di lingkungan masyarakat. Jadi ada tiga hal. Yang pertama, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kita peduli kepada keluarga di rumah. Yang ketiga, bagaimana kita peduli terhadap lingkungan di luar rumah, gitu, di masyarakat. Jadi Ustazah Nurhayati sudah bikin paket nih ya, paket menu ya, menu Ramadan hari pertama, minggu kedua, minggu ketiga makan apa ya. Itu udah masuk term kedua tuh. Sudah. Peduli terhadap keluarga. Hari ini godok ya kan, besok semur. Nah segala macam. Kalau Ustazah Nurhayati gimana tuh posisinya kemasyarakatan? Kalau saya bekerja sama dengan remaja masjid. Oh, ini mainnya ke remaja masjid. Anak-anak yang hari banyak libur sekolah, atau waktu itu kan masih PJJ, kalau sekarang udah normal. Jadi kita membuat kepanitiaan sampai nanti kita pada malam nuzul Quran ditutup dengan lomba-lomba. Puncaknya itu di nuzul Quran. Jadi dari awal sudah dibuat jadwal siapa yang azan, kemudian nanti kalau kita ngadain berbuka bersama orang tua dari lingkungan, hari ini siapa yang mau kirim makanan ke masjid. Dari RT 19, ibunya disebutin. Nanti dari RT berikutnya gantian. Nah, itu makanannya anak-anak yang jemput. Subhanallah. Dikumpulkan di masjid, nanti berbuka begitu sampai menjelang. Nanti sampai akhirnya juga masih kayak begitu. Nah, malam 17 itu kita buat acara, puncaknya lomba anak-anak dari tahfiz, juz, lomba azan untuk anak SD-nya, lomba mewarnai untuk anak TK, bahkan lomba menyanyi pun ada. Salawatan gitu ya. Mengisi Ramadan dengan ceria bersama remaja. Kalau kita perhatikan para pemirsa MUI Channel, aktivitas keislaman sungguh sangat luar biasa. Di berbagai macam wilayah punya budaya-budaya dan segmentasi yang berbeda-beda. Tapi yang paling penting, kalau saya catat, langkah-langkah seperti ini mesti kita pertahankan dan perjuangkan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bagian sampel dari aktivitas mulia yang akan terus kita kembangkan. Mudah-mudahan yang belum melakukan dapat melakukannya, yang sudah melakukannya dapat meningkatkannya. Jadi informasi dari Ustazah Nehla dan Ustazah Nurhayati ini memperkuat aktivitas kita. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita tahun ini Ramadan yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selamat atas pertemuan hari ini. Selamat menikmati menu buka puasa hari ini. Saya ucapkan dan terima kasih juga kepada Rajis Basnas Jakarta Selatan yang sudah membantu support daripada kegiatan ini. Sampai bertemu lagi di waktu yang akan datang. Saya Hamzah Ahmad dari bidang dakwah Majelis Ulama Jakarta Selatan mengucapkan terima kasih. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.